Sudah 3 hari Debbie dirawat di rumah sakit sejak ia divonis demam berdarah oleh dokter. Debbie mengalami demam tinggi, tubuhnya nyeri, ototnya juga terasa lemas, serta banyak ruam merah bermunculan di kulit Debbie. Bahkan nafsu makannya menurun drastis. Orang tua Debbie sangat sedih dan khawatir. Padahal, selama ini Debbie dan keluarganya selalu menjaga kebersihan. Lingkungan tinggal mereka juga bersih. Lalu, kenapa Debbie bisa mengalami demam berdarah? Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes betina. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Negara kita, Indonesia, merupakan salah satu negara dengan kasus demam berdarah tertinggi di Asia Tenggara. Kita bisa menghentikan penularan demam berdarah dengan mengenali dan mengendalikan sumber utama penularan penyakit demam berdarah, yaitu nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes memiliki ciri khas fisik yang membedakan mereka dengan nyamuk biasa. Di antaranya, tubuh berwarna coklat kehitaman, berukuran 3 hingga 4 mm, dan terdapat loreng di sepanjang tubuh mereka. Seperti nyamuk lainnya, siklus hidup nyamuk Aedes terdiri dari 4 tahapan yang sebagian besarnya terjadi di dalam air. Biasanya, nyamuk Aedes betina meletakkan telur pada dinding wadah yang lembab di atas permukaan air yang tergenang. Telur nyamuk akan menempel dengan sangat kuat dan dapat bertahan dalam keadaan kering hingga 1 tahun. Apabila sudah terendam air, telur nyamuk hanya butuh sekitar 2 hari untuk berubah menjadi larva atau yang biasa kita sebut jentik. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, jentik nyamuk akan tumbuh dan berubah menjadi pupa. Fase pupa berlangsung sekitar 2 hari, lalu berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk Aedes dewasa senang berada di lingkungan dengan banyak manusia. Nyamuk Aedes aegypti suka berada di dalam rumah dan bersembunyi di tempat lembab, misalnya sela-sela tumpukan barang, pakaian yang digantung, atau di sekitar barang bekas. Sementara, nyamuk Aedes albopictus lebih senang berada di taman atau kebun di luar rumah. Nyamuk Aedes paling aktif di waktu pagi dan sore hari. Nyamuk Aedes betina akan berburu darah manusia untuk mendapatkan protein untuk pematangan telur. Jika menghisap darah manusia yang mengidap demam berdarah, maka nyamuk tersebut terinfeksi virus dengue dan dapat menularkan penyakit demam berdarah pada manusia lain. Nyamuk Aedes betina akan mencari sumber air terdekat untuk bertelur, bahkan di tempat-tempat yang sering luput dari perhatian kita. Sedikit genangan air dalam wadah seperti talang air, ember, penampung air dispenser atau kulkas, maupun penampungan air lainnya sudah cukup bagi nyamuk betina untuk menetaskan ratusan telurnya. Lalu siklus yang sama akan terulang kembali. Ternyata, hal-hal tadi terjadi di rumah Debbie dan menyebabkan Debbie terjangkit demam berdarah. Kita pasti tidak ingin orang-orang yang kita sayangi menderita seperti Debbie. Oleh karena itu, kita harus berperan aktif dengan melakukan berbagai cara untuk menekan pertumbuhan populasi nyamuk. Salah satunya menjadi jumantik di rumah sendiri dengan melakukan 3M+, seperti hal-hal berikut ini. Membersihkan tempat penampungan air di rumah, menutup tempat penampungan air agar tidak menjadi sarang nyamuk, menggunakan barang bekas yang bisa dipakai, membersihkan talang air secara rutin, menggunakan larvasida di tempat yang rawan menjadi sarang nyamuk, menanam tanaman penolak nyamuk, menggunakan kawat nyamuk pada ventilasi rumah, menggunakan kelambu saat tidur, memelihara ikan pemakan jentik, dan menggunakan repelen. Nama saya Intan Ahmad, saya Profesor Entomologi untuk ilmu serangga di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Kunci utama dari pengendalian demam berdarah adalah bahwa jangan ada air tergenang di rumah kita. Jangan sampai nyamuk ini bisa berkembang di lingkungan. Apabila ini kita lakukan, mudah-mudahan keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita tidak ada yang terkena penyakit demam berdarah. Terima kasih. Mari bersama-sama jaga lingkungan kita. Tidak ada air tergenang, tidak ada nyamuk, tidak ada demam berdarah.